wilayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara webinar pada hari ini. Ini apa? Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada putra Abdullah, si buah hatinya Siti Aminah Habibullah, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman peserta webinar dengan tema Islam dan Manajemen Stres. Saya selaku pemandu acara pada hari ini akan sedikit membacakan mengenai susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjut dengan acara yang kedua yakni penyampaian materi, dan acara yang ketiga yakni sambutan, dan acara yang terakhir yakni penutup dan doa. Baik, sebelum memulai acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Baik, langsung saja untuk acara yang pertama yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan mikrofon dan kameranya. Assalamualaikum. Nyanyi Indonesia. Duh, kok kamu kalau udah di-unmute. Sini sok, kelap. Wis metu. Masuk. Oh iso.
Baik, mohon maaf. Ini ada sedikit kesalahan jaringan. Aku dan tanah Seluruh Indonesia bersatu. Surga negeriku bangsaku semuanya inilah saya berwadanya untuk Indonesia Baik, terima kasih. Teman-teman bisa menonaktifkan sudah. Baik, sebelum saya membacakan CV dari moderator kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan peraturan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera dan menonaktifkan audio atau mikrofon saat seminar sedang berlangsung. Peraturan yang kedua, peserta dilarang menuliskan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembahasan di kolom komentar. Peraturan yang ketiga, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab wajib menuliskan nama pada kolom chat Zoom dengan format nama dan kemudian pertanyaannya. Peraturan yang keempat, peserta diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan dalam kolom Zoom atau mengaktifkan mikrofon pada saat sesi yang telah ditentukan. Yang kelima, link absensi akan dibagikan di akhir acara.
Yang keenam, peserta wajib menaati peraturan yang berlaku. Kemudian selamat bergabung di acara webinar pada pagi ini. Jangan lupa bersemangat ya teman-teman. Nanti kami akan memberikan reward buat 2 penanya terbaik. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyimak materi dengan baik. Langsung saja saya akan membacakan CV moderator kita pada pagi hari ini. Nama Aulia Afifah, tempat tanggal lahir Pemalang, 2 Maret 2001. Riwayat pendidikan formal RA Nurul Huda Kuta, SD 1 Badak, MTS Rifaiyah Pekalongan, MAN 2 Kebumen. Riwayat pendidikan non formal DEC Pare, V-Center Kampung Inggris Kebumen, Pondok Pesantren As-Samiani Pekalongan, IBS MAN 2 Kebumen, Ma'had Wali Songo. Hobi healing, moto nugas oke, stres jangan. Nah, marilah kita sambut moderator kita pada pagi hari ini. Silahkan kepada Mbak Aulia Afifah, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya dalam acara webinar ini yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG, yang saya hormati dosen pembimbing lapangan KKN MIT 14 kelompok 46, Ibu Eva Khairunisa MSI, yang saya hormati Ibu Dr. Nikmah Rahmawati MSI selaku pemateri dalam acara webinar pagi hari ini. Tak ketinggalan pula para peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam webinar yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan webinar kedua KKN MIT 14 kelompok 46. Teman-teman yang saya hormati, sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar mengenai seminar ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui, seminar pada pagi hari ini mengambil tema kesehatan dengan judul Islam dan Manajemen Stres. Kita semua tentunya pernah mengalami stres, baik yang disebabkan oleh tugas, keuangan, pekerjaan, atau lain sebagainya. Efek stres tidak boleh diremehkan karena berakibat yang fatal. Salah satunya adalah kegilaan, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kasus ini tidak jarang ditemui di Indonesia. Contohnya, kasus pembunuhan istri dan balita oleh suami yang dikarenakan stres terlilit utang di daerah Kutai Timur. Maka dari itu, kita memerlukan manajemen stres agar kita dapat terhindar dari stres. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Islam dan manajemen stres, maka dari itu kita wajib menyimak dengan seksama penjelasan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri pada hari ini. Nama Dr. Nikmah Rahmawati MSI, yang biasa disahabat dengan Ibu Rahma, alamat rumah Pondok Pesantren Al-Ihya Ngalian Semarang, Pandana Merdeka Ngalian Semarang, kantornya Fakultas Psikolog dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, email rahma_mewangi.walisongo.id.academy.id. Pekerjaan dosen psikolog Fakultas Psikolog dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, pendidikan terakhir Magister Psikolog UGM dan Doktor Psikologi. Pengalaman jabatan dan organisasi. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya Ngalian Semarang, Direktur Wali Songo Health and Professional Development Center UIN Wali Songo Semarang sampai dengan sekarang,
Direktur Lembaga Penelitian dan Konsultasi Psikologi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan sekarang, Dewan Pembina Pondok Pesantren Ainul Yakin sampai dengan sekarang, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Yarhamu sampai dengan sekarang, Ketua Asosiasi Psikologi Islam Wilayah Jawa Tengah, Sekretaris Jurusan Prodi Psikolog Fakultas Psikolog dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang, Ketua Gugus Penjamin Mutu Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang, Koordinator Education and Research Pansus Green Metric UIN Walisongo Semarang, Tim Verifikator Sinta UIN Walisongo Semarang, Koordinator Distribusi Tim UPS UIN Walisongo Semarang, pemilik TV El Rahma Semesta dan Jilbab Corner Group, Ketua Pengajian Ibu-Ibu Az-Zahra, Direktur Sekolah Al-Azhar 29 Semarang, HRD Manajer salah satu rumah sakit swasta di Semarang, HRD Manajer salah satu perusahaan ekspor impor di Semarang, Ketua Gugus Budi Utomo, Ketua 2 MKKS, Bendahara MKKS Al-Azhar Jawa Bali, dan seterusnya. Adapun karya beliau yang pertama, Revolution of Islamic Proselytizing Organization for Islamists to Moderate, Kenakalan Remaja dan Kedisiplinan Perspektif Psikologi dan Islam, Peran Guru dan Orang Tua Membentuk Karakter Jujur pada Anak, Sedekah Bumi, Model Kebersyukuran dan Resiliensi Komunitas pada Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah, Psikologi Guru Profetik, Pemaknaan Pakaian Khas Masyarakat Sedulur Sikap sebagaimana identitas sosial, Pergeseran Makna Mitos Nilai Spiritual Kebudayaan Ondel-ondel pada Kepercayaan Masyarakat Betawi Zaman Dahulu dan Zaman Sekarang, Nilai Spiritual Tradisi Sedekah Bumi di Desa Muraharjo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Perspektif Psikologi. Maliciousness envy is correlation with self-concept and gratitude. Gratitude, empirical finding and theoretical perspective. Redeveloping peace and contemporary Islam. Ini sekolah fleksibel, salah kaprah kalistung, sekolah benteng lawan radikalisme. Nah, itu merupakan jurnal-jurnal yang telah diterbitkan oleh beliau. Masya Allah sekali, ini sangat banyak dan bisa menginspirasi kita semua. Selanjutnya, karya buletin Laskar Pelangi mempercayai, mengusir kecemasan menghadapi ujian, mengapa anak nekat bunuh diri, mungkinkah ospek tanpa peloncoan, mengapa ada sekolah favorit dan non-favorit, menunggu mereka kapok jadi pelacur, dan misteri dan teater pikiran. Nah, Masya Allah sekali, ini karyanya sangat banyak dan semoga bisa menginspirasi semua. Oke, sekian CV dari Bu Rahmah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Aulia. Ibu, apakah bisa dimulai? Ini Mbak Aulia ya. Iya, Bu. Kita satu Zoom karena di sini mohon maaf sinyalnya rada susu. Tapi ini Mbak Aulia ya yang jadi moderator ya. Iya. Ya ini Mbak Aulia, Bu. Baik, Bu, boleh saya lanjutkan? Silakan, Mbak. Silakan. Ya. Terima kasih, Ibu. Nah, baik hadirin pada peserta seminar sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dan juga diskusi mengenai materi pada pagi hari ini, yaitu webinar kesehatan dengan judul Islam dan Manajemen Stres. Sebelumnya mohon maaf Ibu, nantinya ada 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize dari panitia, maka dari itu izinkan saya meminta Ibu untuk memilih 2 penanya terbaik nantinya. Iya, Mbak. Iya.
Baik, waktu dan layar saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Aulia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Desa Telogo Mulyo beserta jajarannya, yang terhormat Ibu DPL Mbak Eva, hari ini belum hadir ya, sekarang belum hadir ya. Ji Bu, mohon maaf ini untuk Bu Eva lagi jadi keynote speaker di kelompok satunya Bu. Yang kami banggakan Ketua KKN kelompok 46, Ketua Panitia dan juga tim. Subhanallah ini ya, mahasiswa calon orang sukses dan juga generasi bangsa yang insya Allah nanti jadi para pemimpin ya di masa depan. Yang terhormat segenap tamu undangan, kemudian yang berbahagia peserta webinar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat melakukan webinar dengan tema Islam dan Manajemen Stres yang diselenggarakan oleh KKN dari kelompok 46, dan semoga sharing kita hari ini nanti dapat membawa manfaat dan juga keberkahan bagi yang sudah bisa memanage stres. Lagi belum bisa memanage stres, semoga saja bisa terinspirasi agar tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak melakukan self harm seperti itu, bahkan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Amin. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu semuanya, ini saya mau cek dulu yang hadir di sini itu ada yang Bapak-bapak, Ibu-ibu atau mahasiswa semuanya atau mahasiswa UN semuanya. Karena saya perlu tahu ini audiens saya dari mana, seperti itu. Gimana Mbak Aulia? Ini audiennya gimana? Umum Bu, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada juga dari mahasiswa. Berarti bahasa saya bahasa umum ya, tidak terlalu akademis. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Mbak Aulia ya. Nah, ini ketika saya mengisi di Malaysia terkait dengan manajemen emosi dan gratitude, juga diantaranya adalah bagaimana manajemen stres agar tidak mudah stres. Gitu. Tetapi ini kaitannya dengan kebersyukuran. Bagaimana seseorang itu bersyukur, tidak mudah mengeluh dan menerima apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang diberikan oleh Allah, dan itu sangat bermanfaat untuk seseorang agar tidak mudah stres dan juga tidak mudah depresi. Begitu. Karena apa? Orang yang mudah mengeluh, kemudian tidak melakukan usaha keras, ada dua tipe ya. Yang pertama adalah dia bekerja keras, bekerja keras tetapi masih mengeluh. Kemudian yang kedua adalah dia mengeluh tetapi tidak bekerja keras. Kemudian ada tipe yang ketiga lagi, dia bekerja keras tidak mengeluh. Nah, yang terakhir ini adalah dia akan memperoleh kesehatan jiwa, mental health. Dia akan memperoleh happiness atau subjective well-being kalau dalam istilah psikologi, Kalau istilah orang umum ya bahagia, tentram, seperti itu. Nah, jadi sangat penting sekali ketika seseorang itu bisa memanage emosinya, karena ini kaitannya nanti stres ya, stres apa enggak itu bagaimana seseorang dapat memanage emosinya. Dampaknya bagaimana? Dampaknya nanti ke fisik. Dia akan mudah awet muda, kemudian tidak mudah sakit. Nah, kemudian hatinya juga bahagia. Nanti saya akan jelaskan 1 jam ke depan ya, setengah jam ini saya menjelaskan, kemudian nanti kita diskusi bersama. Ini poin materinya.
Nah, penyebab stres. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu penyebab stres itu banyak. Jadi sumber stres itu banyak. Di antaranya adalah problem kehidupan. Nah, problem kehidupan itu banyak sekali gitu. Jadi setiap sesi perkembangan manusia itu punya problem. Problemnya apa, Bu? Problemnya macam-macam. Itu. Jadi setiap sesi kehidupan dari mulai sekolah ya, sekolah TK, tengkar sama temennya. Berebut. Nah, itu sudah hal yang membuat dia stres. Nah, bagi orang dewasa itu hal yang kecil, hal yang mudah, tetapi bagi anak TK itu sesuatu banget, sesuatu yang berat bagi dia gitu. Nah, kemudian ketika sudah sampai di SD, kok geng-gengan. Nah, seperti itu. Ketika sudah SMP juga bagaimana dia cenderung ke teman sebaya, temanku punya ini, aku nggak punya ini. Terus kemudian temanku cantik, aku enggak, temanku ganteng, aku enggak, sudah mulai ke sana gitu. Kemudian selanjutnya ketika usia Anda kuliah apa enggak, setelah kuliah nanti kerja apa enggak, menikah apa enggak, terus kemudian nanti punya anak apa enggak, kemudian setelah punya anak apa enggak, nanti anaknya lagi nanti menikah apa enggak. Nah, itu suatu siklus kehidupan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah terpapar medsos. Terpapar medsos berlebihan ini juga bisa menimbulkan stres karena apa? Seseorang kurang bersosialisasi. Ini dampaknya panjang dan ini bisa menjadi diskusi dengan tema khusus lagi gitu ya, terkait dengan bagaimana paparan medsos itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah nggak yakin kepada Allah gitu. Orang yang nggak yakin kepada Allah dia akan mudah stres gitu ya. Nah, kemudian nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti ini. Tidur dulu pagi ya, tidur, bangun, kemudian ini kuliah atau bekerja atau sekolah, kemudian setelah nanti mandi dan lain sebagainya, bersih-bersih, bubuk lagi, kemudian ini nanti beraktivitas lagi. Jadi seperti itu siklus kehidupan kita sehari-hari. Dan ini memang membosankan gitu ya, karena ini rutinitas gitu. Dan kalau kita bersyukur, setiap hari kita itu akan ada meaningnya, jadi ada maknanya gitu. Nah, kemudian, ini potret kehidupan kita dalam seminggu ini. Kalau itu tadi dalam harian ya, kalau ini dalam seminggu. Mulai olahraga, misalkan ya, ini berangkat kerja, terus kemudian ini ngantor dia di kantor, ini perjalanan, kemudian ini belanja, terus ini bertemu dengan keluarga, ini lagi, terus kemudian ini bobo, ini bersih-bersih, ini olahraga, nonton TV, hiburan dan lain sebagainya. Kalau tadi disebut siapa tadi MC-nya ya, siapa tadi menyebutkan healing gitu ya. Ada bahasa gaul anak-anak muda sekarang itu menyebutnya healing. Healing itu apa yang dimaksud healing? Padahal arti healing itu kan dari healing, itu kan penyembuhan. Itu mungkin kalau dimaksud jalan-jalan adalah untuk menghilangkan stres, healing Bu, gitu. Nah, jadi itu untuk menghilangkan stres. Tapi arti kalau dari ilmu psikologi itu artinya adalah penyembuhan, pengobatan, gitu. Nah, ini adalah rutinitas mingguan kita dan ini bisa membuat seseorang itu jenuh. Nah, ini orang sukses ya, sukses saja jenuh, apalagi yang gagal. Ini dia ada pekerjaan, ini ada ke kantor, dia nggak nganggur, jadi ke kantor, terus kemudian perjalanan ke kantor, ini ada shoppingnya, ada olahraganya, jadi ini termanage dengan baik, ini bertemu dengan keluarga, nah seperti itu. Nah ini kalau tidak bermakna harian kita itu ya akhirnya ya kita tetap mengeluh, aduh capek, seperti itu. Nah banyak pekerjaan, banyak tugas, nah itu. Nah kemudian ini potret kehidupan kita dalam rentang kehidupan kita. Nah, ini misalkan dimulai dari sini orang menikah. Orang menikah punya anak. Oh, udah menikah, aku ingin punya anak. Kalau nggak punya anak juga bingung. Sudah punya anak, anaknya, oh semoga ini jadi cepat besar ya nak. Semoga menjadi anak yang soleh, soleha. Ini kalau masih kecil itu repot. Nah, ini nanti kalau udah besar lumayan bisa jalan, nggak usah gendong dan lain sebagainya, nggak bangun malam. Nah, seperti itu. Terus kemudian agak besar lagi nih, kemudian sudah remaja, sudah seusia kalian. Nah, terus kemudian sudah mulai bekerja, ini ya, sudah mulai bekerja, kemudian berumah tangga. Kemudian setelah berumah tangga, ini
ini ya, sudah menikah, sudah punya rumah, punya keluarga. Nah, terus kemudian ini sudah menjadi tua. Ini ya, yang tadi yang pertama Bapak Ibu kalian ini sudah menjadi tua. Terus kemudian udah ini tikluk-tikluk ya. Udah tua, udah renta, gitu, dewasa akhir ya, usianya udah dewasa akhir, ini sudah nggak bisa jalan. Nah, ini sudah mulai sakit-sakitan, ini sudah meninggal. Nah, ini siklus kehidupan kita itu seperti itu. Nah, sehingga terakhir ya memang di sini ini orang itu nggak bisa kemudian setelah ini kemudian hidup lagi, gitu kan? Nah, kalau agama kita Islam kan ada yang namanya kehidupan akhirat gitu, dan harus disiapkan. Dunia ini kehidupan dunia apa ditinggalkan? Enggak, karena untuk proses ke akhirat itu kan lewat dunia dulu. Jadi dunianya juga bahagia, akhiratnya juga bahagia. Tapi dunia ini apa yang ada di dunia ini, apa yang dilakukan di dunia ini adalah dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Jadi kalau misalkan dunia saja yang bahagia, tetapi akhiratnya nggak bahagia, berarti dunianya ini garing. Bahasa kalian yaitu garing namanya, nggak bermakna dan tidak melakukan hal-hal yang sudah diajarkan oleh agama. Nah, ini masuk ke psikologi Islam gitu ya, karena temanya Islam dan manajemen stres. Nah, ini kenapa sih kok nggak yakin sama Allah? Karena orang yang nggak yakin sama Allah, dia akan sangat mudah stres. Nanti gimana ya, dia penuh dengan kecemasan, penuh nanti dengan kekhawatiran. Apa yang sudah terjadi juga dipikirkan. Nah, kemarin kok begini, kok dia begitu, dia begini, sampai sekarang ke bawah. Mungkin ada orang yang tidak bisa melupakan atau move on dari masa lalu gitu ya. Nah, itu sangat sangat membahayakan bagi seseorang. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah hidup di era sekarang, nanti gimana ya masa depan saya ya. Nah, masih memikir masa depan. Gitu berarti dia bukan pribadi yang sehat karena penuh dengan kecemasan, penuh dengan stres gitu. Tetapi kalau orang yakin dengan Tuhan adalah do the best. Gitu, lakukan yang terbaik dan pasrahkan semuanya kepada Allah, seperti dalam surat Al-Insyirah kan? Itu ayat berapa itu? Ayat 1 sampai 8. Itu hafal, moderator hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafal. Al-Insyirah. Nah, insyaallah. Baik dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza. Nah, stop dulu, nanti dilanjut lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan itu diulang 2 kali kan ayatnya. Nah, itu kita yakin bahwa Allah sudah menjanjikan setiap ada kesulitan, itu pasti ada kemudahan. Bahwa ketika kita hidup ini, itu tidak terlepas yang namanya dari stres. Tidak lepas dari masalah. Masalah itu bisa menimbulkan stres. Tetapi setelah stres nanti akan ada yang namanya kemudahan. Kemudahan itu identik dengan happiness, identik dengan sukses. Nah, semua proses itu harus dijalani karena kita hidup di dunia. Nah, lanjutkan, Mbak. Fa inda ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab ya. Nah, berarti kita tuh harus bekerja keras. Di situ kan di ayat itu kan kita harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah selesai dengan suatu pekerjaan, beralihlah ke pekerjaan lain dan lakukannya dengan cara yang sungguh-sungguh gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ya pasrahkan semuanya kepada Allah. Itu kan roja gitu ya. Jadi kalau kita meyakini ini, kita yakin kepada Allah, nanti bagaimana ya itu nggak akan begitu lagi. Gitu. Yang penting adalah lakukan, kemudian cari solusi. Kalau bingung bagaimana cari solusinya, bisa cari bantuan. Nah, seperti itu. Karena apa? Orang yang nggak yakin kepada Allah itu diantaranya adalah karena dia tidak bisa mensyukuri karunia Allah. Aku nanti akan bahagia kalau sudah bekerja. Aku nanti bahagia kalau sudah menikah. Nanti kalau sudah menikah aku bahagia kalau sudah punya anak. Kalau sudah punya anak aku nanti bahagia kalau sudah mobil. Aku kalau sudah punya mobil, nah, nggak akan selesai manusia itu. Makanya bahagia dan bersyukur itu saat ini. Gitu. Dan orang yang nggak yakin kepada Allah itu karena dia tidak ikhlas. Kemudian nggak ridho, kok begini? Aku tuh sudah berdoa, saya tuh sudah berdoa, tapi Allah itu nggak kabulkan. Aku tuh sudah sholat ini, dzikir ini, tetapi kok ternyata kok masih banyak saja persoalan. Nah, seperti itu. Padahal manusia itu kan memang diuji,
gitu ya. Kemudian kurang tawakal dan juga sikap negatif yang lainnya. Dan ini adalah penyebab dari seseorang mudah stres. Nah, stres itu apa sih? Dari tadi kok Bu Rahma kok menyampaikan kok stres terus, itu apa sih stres? Nah, stres itu adalah suatu kondisi yang seseorang rasakan sebagai sesuatu yang sangat menekan. Nggak nampak, tetapi itu sangat menekan. Menekan apa? Emosi, perasaan, tubuh, dan kemudian membuat ini ya anggota tubuh itu tegang gitu ya, di mana individu hanya menerima rangsangan stres. Hanya menerima rangsangan tanpa ada proses penilaian. Aku stres nggak ya? Takut nggak ya? Enggak. Tetapi ketika seseorang itu, oh ada anjing, dia langsung takut. Oh dia ujian, dia langsung takut. Oh dia ngomong di depan langsung nervous. Itu tanpa ada proses penilaian. Karena stresornya itu muncul langsung, kemudian anggota tubuh ini, ya hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita, kemudian darah dan kemudian seluruh anggota fisik kita itu langsung otomatis. Jadi nggak usah tanpa berpikir gitu ya. Jadi hal itu mensimulasi terjadinya kecemasan, akhirnya orangnya gelisah. Oh ini nilaiku kok nilainya kok dapatnya 37 padahal temannya dapat 4. Sudah dapat 37 masih ngeluh. Oh apa yang salah ya? Oh ya sudah, ternyata jarang masuk. Oh ternyata kemarin plagiat. Nah itu ada evaluasi lagi. Nah seperti itu. Sehingga stimulus dari luar itu tidak mudah menjadi stresor bagi stres seseorang. Seperti itu. Dan seseorang nggak mudah cemas, nggak mudah gelisah, tidur juga nyaman gitu. Jadi tidak mudah ada anxiety gitu ya. Nah cemas itu apa sih Bu? Cemas itu cirinya orang yang cemas itu adalah ada perasaan takut. Takut apa yang akan terjadi dan adanya gejala ketegangan fisik. Jadi nyambung psikis itu nyambung dengan gejala ketegangan fisik itu. Karena apa? Hasil respon individu dalam mengantisipasi bahaya atau bencana. Gitu. Jadi ini adalah dalam rangka defense mechanism. Gitu ya. Jadi anggota tubuh kita, Allah itu sudah menganugerahi tubuh kita itu dengan defense mechanism ketika ada bahaya ancaman yang datang dari luar itu. Tapi masalahnya adalah, nah ini ya, masalahnya adalah ancaman itu beneran apa enggak gitu. Kalau misalkan beneran, oke, nggak apa-apa, kita lawan atau apa? Kita defend gitu, atau melarikan diri, dilawan atau melarikan diri gitu. Nah ini karena di dalam tubuh itu, tubuh manusia itu ada alam tubuh. Jadi lu sudah langsung otomatis tet. Oh ada bahaya, makanya Anda langsung gelisah. Kemudian nervous, kalau orang nervous itu kan sakit perut, ingin pipis, terus kemudian matanya berair, terus ngomongnya tercekat gitu. Walaupun kalau ngomong tercekat belum tentu dia nervous, bisa jadi karena kurang minum, karena ngomong terus bisa jadi begitu. Nah kemudian selanjutnya alam tubuh ini menunjukkan bahwa ada bahaya nih. Ketika ada bahaya ini, langsung hormon adrenalin sama hormon norepinefrin sama kortisol ini udah langsung muncul. Nah setelah muncul sudah langsung otomatis, dan itu nggak ada ukuran menit, nggak ada langsung tek gitu. Jadi langsung otomatis. Mau lari atau melarikan diri atau dilawan ya, gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah ini. Nah kalau itu responnya nyata, Anda takut itu terhadap sesuatu yang akan terjadi. Nanti gimana ya? Nanti kok kalau begini gimana? Kalau begitu bagaimana? Nah itu kalau nyata. Kalau nggak nyata, padahal itu seringkali seseorang itu mengkhawatirkan sesuatu yang nggak nyata. Sudah takut, sudah nggak bisa tidur gitu ya. Sudah berdarah-darah, sudah kepalanya pusing, tapi kok ternyata nggak nyata. Cuma hanya ketakutan saja, hanya persepsinya saja. Nah ini kan eman-eman menguras energi. Gitu. Nah, kemudian itu tadi proses terjadinya stres. Nah, stres itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif namanya eustress, gitu ya, namanya eustress. Kalau negatif namanya distress. Nah, eustress itu bagaimana Bu prosesnya? Jadi kalau Anda itu Bu, kalau stres itu baik, iya,
stres itu adalah baik proses seseorang untuk menjadi lebih baik lagi kalau menurut Piaget. Karena apa? Misalnya contoh, informasi bagi anak-anak terkait dengan sapi, ya, terkait dengan sapi. Oh, sapi itu warnanya putih. Nah, makanya sekarang ada yang namanya studi banding, terus kemudian ada puncak tema, terus kemudian ada anak-anak kecil itu langsung dibawa ke lapangan, langsung belanja langsung, menggunakan uang dan lain sebagainya. Ini adalah dalam rangka untuk ini gitu ya. Jadi asimilasi itu gitu ya. Jadi ketika ternyata sapi itu dia pikir bahwa skema yang ada dalam pikirannya bahwa sapi itu warnanya putih. Tapi kok ternyata gitu ya, setelah dia berkunjung itu ke desa-desa atau ke peternakan sapi, ternyata sapi itu tidak hanya warnanya putih, ternyata warnanya coklat. Nah, padahal dia sebelumnya sudah elek-elekan sama temannya, enggak ya, warna coklat itu tuh kerbau, bukan sapi. Enggak ya, itu tuh sapi itu ada yang putih. Nah, itu dia sudah berdebat dengan temannya. Nah, proses memasukkan informasi sapi yang warna putih dirubah menjadi coklat, proses merubah ini namanya akomodasi. Berarti bisa beradaptasi. Nah, untuk proses itu akhirnya seseorang ke tahap yang namanya, tadi kan ada proses kebingungan tuh ya, di asimilasi dan akomodasi, bingung. Itu ya, kok begini ya, kok begitu ya. Nah, ternyata dia berhasil menyelesaikan konflik itu, adanya namanya equilibrium. Dia berarti sukses beradaptasi. Anda KKN nih, gitu, biasa di rumah gitu ya. Biasa di rumah itu nggak ada tuntutan gitu. Nah, apalagi apa-apa dilayani. Tapi kalau misalkan KKN ternyata di desa, terus kemudian toiletnya juga misalkan ya, Bu Rahma nggak tahu yang di Trogomulyo itu seperti apa, tapi sepertinya sudah baik ya di situ ya. Nah, kok ternyata mandinya di sungai. Kalau Anda tidak bisa beradaptasi dengan baik, nanti ada proses yang namanya disequilibrium. Anda kalau misalkan nggak apa-apa, mandi bagaimana caranya tetap biar mandi di kali tetapi nggak kelihatan itu bagaimana caranya. Anda mencari cara daripada nggak mandi, daripada nggak pup gitu. Nah, ini namanya equilibrium, berarti Anda sukses beradaptasi. Maamnya nggak apa-apa, biasa maam ayam tetapi maam tempe tetap enak. Bu, apakah itu makan untuk bisa makan enak itu makanannya yang dirubah? Tidak, yang dirubah adalah pikirannya. Gitu. Kalau kita berpikir bahwa makan enak itu harus pakai sambal dan juga harus pakai ayam, maka kita makan tempe tahu itu nggak enak. Tetapi kalau kita berpikir bahwa makan tahu, makan tempe semuanya enak, it's okay, gitu. Berarti Anda orang yang mudah beradaptasi dan di mana-mana Anda akan mudah mencapai sukses, gitu. Karena Anda mudah bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini akhirnya dampaknya achievement, subjective well-being, psychical health gitu ya. Jadi kesehatan fisik, juga kesehatan emosi dan juga psikis gitu ya. Nah, ini kalau masalahnya itu terlalu berat di luar kemampuan, saya nggak bisa menyelesaikan ini namanya distres. Nah, orang yang distres ini ada ketika dia memperoleh stres itu masalah itu di luar kemampuannya dan dia tidak bisa menyelesaikannya, ini namanya distres. Dan orang yang menyimpan dendam, kebencian, kecewa, kemarahan, kemudian menggerutu, itu adalah hal yang sangat negatif dan merugikan kesehatan diri sendiri. Tidak merugikan orang lain tapi merugikan diri sendiri. Begitu. Nah, ini dampaknya adalah ke kesehatan psikis. Dia akan mudah gelisah, sakit kepala, akan stroke, akan jantungan, gitu. Terus kemudian kolesterol dan lain sebagainya, mah itu. Nah, ini dampaknya juga kesehatan fisik ini ya. Itu. Nah, kemudian ini ada kasus tentang terkait dengan Bell palsy. Nah, klien saya waktu
dia terapi Bell palsy dengan saya itu waktu itu saya hanya bertanya waktu itu ibu punya dendam atau kekecewaan yang terpendam gitu. Nah, si klien ini kaget, ibu kok tahu gitu. Saya hanya tanya, saya tidak tahu ibu masalahnya apa pastinya, tetapi apakah ibu mendam dendam, rasa kecewa dan kebencian yang mendalam kepada seseorang, dan ternyata iya gitu. Dan ini kasusnya tidak hanya ini, banyak ya itu. Nah, kemudian dia menangis dan bercerita. Nah, itu adalah sampah emosi dan harus dibuang kalau ibu mau sembuh begitu. Dan alhamdulillah sembuh. Allah memberikan kesembuhan gitu ya dalam waktu 18 hari. Itu berawal dari apa? Faktor emosi negatif ini. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini. Bisa jadi seseorang itu nggak menyukai sesuatu hal. Ada peristiwa yang memang sangat tidak mengenakan. Karena apa, hidup di dunia ini itu tidak mulus. Semuanya itu nggak mulus. Gitu. Karena namanya di dunia ya, itu mesti ada masalah. Para nabi saja gitu ya, yang sudah sangat dekat dengan Allah, itu aja banyak diuji. Gitu. Nah, karena memang hidup di dunia ini. Nah, tetapi seseorang ketika menghadapi sesuatu hal atau sesuatu peristiwa yang dia tidak sukai, yang dia tidak menyukai dan itu menimbulkan stres, tetapi jika dia menghadapinya dengan positif gitu ya. Nah, ini otak akan melepaskan zat-zat yang baik bagi tubuh. Dia akan mengeluarkan hormon kebahagiaan, hormon endorfin. Itu. Jadi peristiwanya gitu ya, bisa sama, tetapi ketika seseorang menghadapinya bisa berbeda. Yang satu dia stres berat, yang satu dia tenang. Insya Allah nanti pasti ada solusi begitu. Nah, dia menghadapinya dengan positif gitu. Kemudian dia selalu mencari solusi dan yakin kepada Allah gitu. Nah, kemudian ini otak bawah sadarnya ini akan membimbing dia ke arah solusi. Dan itu tidak disadari oleh manusia seperti itu. Dan ini hormon kebahagiaan, hormon endorfin ini akan muncul gitu. Sehingga dampaknya apa? Karena dia happy gitu ya. Dia tetap awet muda walaupun usianya sudah berusia begitu. Nah, kemudian kesehatannya juga terjaga dan terbebas dari penyakit. Nah, makanya kalau ingin tetap ganteng, ingin tetap cantik, ingin tetap sehat, ya harus berpikir positif. Selalulah berbahagia, Bu. Lah, tapi kan ada masalah. Ya, setiap orang ada masalah, tetapi harus diselesaikan gitu. Tetapi tidak penuh dengan kekhawatiran. Ya memang harus khawatir, namanya juga punya perasaan, tetapi tidak berlarut-larut begitu. Dan tadi eustress itu ada disequilibrium sebelum mencapai ke equilibrium begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini dinamika hidup seseorang. Dinamika hidup seseorang itu ada yang sukses, kaya, cantik, dia mudah tertawa, sehat, gagal, miskin, jelek, menang, sakit begitu ya. Tetapi tidak semuanya itu dia memperoleh apa? Happiness, meaningfulness. Bisa jadi dia juga meaningless. Itu tergantung bagaimana dia menyikapinya tadi. Ada orang yang sukses, ada yang dia udah cantik, dia udah kaya, tetapi itu selalu bersedih, selalu kurang, selalu menggerutu. Gitu. Nah, makanya akhirnya apa yang dia dapat hanya meaningless. Nggak dapat happiness, meaningfulness. Gitu ya. Ini juga sudah dijelaskan kan dalam Al-Qur'an gitu ya. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu sudah dijelaskan begitu ya. Nah, ini juga gini, menurut Ibnu Miskawah sama Kalcung, ini Kalcung ahli psikologi ya. Jadi dinamika hidup seseorang gitu, ketika seseorang itu menghadapi dinamika hidup gitu ya. Dan dia defisit syukur, dia kurang syukurnya, kurang sabarnya, dia akan mengalami yang namanya meaningless gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu, tapi saya tuh sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha selektif untuk ngambil keputusan, sudah mematuhi rambu-rambu perjalanan hidup, sudah prasyarat untuk menuju takdir maksimal itu sudah saya penuhi, tetapi kenapa kok hasilnya nggak sesuai dengan harapan? Orang kalau tidak yakin kepada Allah, maka dia akan mudah stres. Gitu. Kenapa orang Barat itu dia mudah stres? Gitu, karena ada dikotomi antara agama dengan ilmu.
gitu. Karena kalau menurut teori achievement itu pokoknya berkarya sukses. Kalau ternyata nggak sesuai dengan keinginan, padahal ini sudah dilakukan semuanya. Nah, gimana ini? Nah, dia nggak bisa menerima kenyataan. Tetapi kalau kita orang yang beragama, nah ini saya lagi diuji. Saya tunggu bagaimana Allah akan membawa jalan hidup saya. Gitu. Dan ini mungkin yang terbaik bagi Allah sehingga orang tenang. Gitu, nggak boleh kenapa, nggak menyalahkan. Gitu. Nah, itu ya. Nah, inilah fungsinya agama. Nah, ini. Nah, dalam surat At-Tin ini sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan terkait dengan pahala orang yang beriman dan beramal soleh. Itu. Nah, ini ya dalam surat Al-A'raf ini, kemudian Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Ra'd juga begitu gitu ya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, yang bertakwa, kemudian yang mencari ilmu dan mempunyai ilmu. Nah, itu bagaimana balasannya di sini? Ada keberkahan, ada derajat yang lebih tinggi, ada kebahagiaan, dan kemudian ada tempat kembali yang baik gitu. Nah, kemudian ada pahala yang tidak pernah putus. Nah, ini sudah ada dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an yang bilang nggak ada yang salah gitu. Kalau misalkan ternyata kok nggak sesuai, berarti ada yang salah pada diri kita dalam memahami gitu. Nah, kemudian Burahma udah stres ya. Itu bagaimana menghadapi stres itu sendiri. Nah, menghadapinya bagaimana? Ini bukan hal yang mudah ya. Bukan hal yang mudah karena ada proses tadi disequilibrium tadi ya. Tetapi dengan segala kekuatan dan kalau kita sudah terbiasa tenang, berpikir positif, insya Allah semuanya akan baik-baik saja gitu. Dan berdasarkan riset gitu ya, kenapa orang Asia itu lebih resiliensinya, kemampuan daya tahan gitu ya, menghadapi stres, menghadapi masalah, itu kok lebih tinggi daripada orang Barat. Karena apa? Kenapa anak-anak yang lomba-lomba Olimpiade itu lebih banyak dijuarai, dimenangi oleh orang-orang Asia, di antaranya adalah China, gitu, dibanding orang Amerika? Karena apa? Jam belajar orang Asia itu lebih banyak. Gitu. Jadi kalian kalau misalkan justru banyak belajar, ya, seperti di pesantren gitu ya, dari mulai pagi sampai tidur, sampai bangun tidur itu semuanya full kegiatan. Dan itu adalah justru sebagai latihan untuk seseorang memiliki resiliensi yang bagus, gitu. Dan ini kalau di Olimpiade itu, kalau orang Barat itu menerima, jadi dia menghadapi kesulitan soal-soal di Olimpiade itu 5 menit gitu ya, 5 menit saja dia menghadapi kesulitan gitu, dia udah give up. Tetapi untuk orang-orang Asia itu dia tunggu sampai 15 menit sampai dia nggak bisa, benar-benar nggak bisa, baru dia menyerah. Saya menyerah begitu. Nah, jadi resiliensinya itu lebih bagus. Karena apa? Di antaranya adalah proses belajar di sekolah dan proses belajarnya itu lebih panjang. Gitu. Dan kenapa di Finlandia itu terkenal dengan negara yang paling bahagia, tetapi di sana tingkat bunuh dirinya itu tinggi, itu ya. Nah, jadi sangat menarik itu untuk dikaji. Jadi bersyukurlah kalian kalau di masa muda itu justru banyak kegiatan, gitu. Nanti ketika tuanya Anda tinggal tinggal menuai gitu. Bersyukurlah kalian ketika Anda diberikan berbagai masalah sehingga Anda punya pengalaman. Contoh saja, misalkan orang itu mau pinjam uang gitu ya, mau pinjam uang dan misalkan bank itu mensyaratkan untuk memberikan jaminan gitu ya, memberikan jaminan. Anda sudah pede, aku udah punya jaminan, punya ada warisan rumah dari orang tua. Ternyata setelah Anda ke bank, nggak bisa Bu, nggak bisa Pak, ini buat jaminan. Kenapa? Karena ini masih atas nama Ibu dan Ibu sudah meninggal. Terus bagaimana caranya? Gitu. Nah, akhirnya Anda punya ilmu, walaupun itu bingung, Anda butuh uang dalam waktu yang dekat. Tapi di situ Anda diajarkan kalau Anda memiliki pemikiran yang positif ya. Oh ternyata saya tahu, oh ternyata surat sertifikat itu harus diturun waris dulu. Gitu. Setelah diturun waris prosesnya itu panjang, harus minta tanda tangan banyak saudara-saudara
Nah, setelah itu baru bisa dibawa ke bank. Nah, itu kan sebagai pembelajaran, Anda punya ilmu baru. Nah, inilah yang namanya disequilibrium yang harus dilalui untuk mencapai equilibrium seperti itu. Nah, kemudian ketika seseorang menghadapi stres itu tadi bagaimana yang dilakukan? Yang pertama adalah self healing. Ya, bukan healing jalan-jalan ya, self healing. Jadi tahan nafas dulu, kemudian tarik nafas, kemudian hembuskan nafas pelan-pelan, khusyuk sambil berdoa, begitu ya. Nah, kemudian jangan bereaksi ketika ada masalah itu, jangan langsung bereaksi secara otomatis. Jadi jangan langsung responsif, gitu. Jangan langsung panik, gitu. Nah, kemudian tanya sama diri Anda sendiri, aku tuh sebenarnya bereaksi pada apa sih? Apakah aku berlebihan dalam menghadapi hal ini? Apa aku tuh merendahkan kemampuanku? Apa aku nggak bisa menyelesaikan ini? Terus kemudian aku tuh bisa mendahului takdir Tuhan. Kemudian Allah tuh nggak akan membantuku. Nah, aku kok nggak yakin ya sama ini. Anda tanya sama diri sendiri. Seperti hanya ketika saya menghadapi kasus-kasus anak-anak yang hamil di luar nikah. Itu kebetulan saya menangani hal ini ya, menangani ini diminta untuk pengadilan agama untuk memberikan konseling gitu kepada anak-anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah gitu. Dan dan ini mayoritas anak-anak ini adalah anak yang sudah hamil, usianya kecil-kecil, 13 tahun, 14 tahun, 16 tahun, jadi masih unyu-unyu bahasa kalian begitu ya. Bagaimana dia ini bisa menatap masa depannya? Bagaimana dia menjadi orang yang baik? Bagaimana dia sholatnya bisa baik? Bagaimana dia bisa menghormati orang tua? Nah, ini butuh yang namanya butuh yang namanya profesional. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia ditinggal bercerai sama bapaknya, nggak mau kuliah, ngambek gitu, nggak selesai kuliahnya, padahal sudah bayar UKT bertahun-tahun gitu. Merugikan siapa? Merugikan diri sendiri. Dia nggak tahu bahwa itu adalah dalam rangka untuk protes, tetapi itu merugikan masa depan dia, kebahagiaan dia seperti itu. Nah, setelah kemudian ketemu diarahkan begini ya mas, begini oh iya Bu, akhirnya kembali ke jalan yang semestinya, sehingga dia memperoleh kebahagiaan dan bisa menerima, bisa ridho, bisa ikhlas bahwa memang setiap manusia tidak ada yang mau memperoleh masalah seperti itu, tapi dia ridho, ikhlas. Nah, akhirnya adalah itu bisa mengurangi rasa dan juga menghilangkan rasa kekhawatiran, rasa kegalauan, rasa kekecewaan, rasa dendam. Nah, makanya butuh yang namanya Butuh yang namanya curhat gitu. Kepada siapa? Orang yang dianggap nyaman gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, cara menghadapi stres adalah stress belief, ya, stress belief. Jadi kita berpikir positif ya. Stress belief itu tergantung keyakinan kita. Bagaimana kita tadi seperti yang saya jelaskan di depan tadi bahwa peristiwanya bisa negatif, tetapi cara menghadapi seseorang itu bisa berbeda-beda. Peristiwanya bisa positif, seseorang juga menghadapinya bisa berbeda-beda. Bisa positif, bisa negatif, seperti itu. Nah, ini ada riset dari Kelly McGonigal gitu ya. Jadi dia membuat suatu riset. Jadi dia meminta gitu ya beberapa orang, 40 orang gitu ya, untuk apa? Untuk yang satunya adalah dia diminta untuk mengafirmasi gitu ya, mengafirmasi alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas karunia-Mu, terima kasih ya Allah atas rizki-Mu, atas pekerjaanku, atas keluargaku, atas ini. Jadi dia bersyukur. Hal-hal yang positif termasuk hal-hal yang negatif itu dia syukuri, terima kasih ya Allah atas masalah ini, semoga Engkau memberikan solusi atas peristiwa ini, semoga saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kelompok yang satunya diminta untuk apa? Diminta untuk menggerutu gitu ya, diminta untuk menggerutu. Temanku kok begini, temanku kok nakal, nggak baik, keluarga aku kok banyak pekerjaan, bapak ibuku kok begini, ini begini. Jadi semuanya adalah serba negatif. Jadi dua kelompok ini diminta untuk begitu. Nah, kemudian setelah 30 hari mereka diminta untuk masuk ke dalam hall.
dalam hall ya, setelah 30 hari mereka diminta masuk ke dalam hall. Kemudian di atas hall itu ada beberapa penilai. Penilai itu tidak dikasih tahu gitu ya, mana yang kelompok A. Kelompok A itu kelompok yang positif tadi, dan kelompok B yang kelompok negatif tadi. Gitu. Di atas itu orang diminta untuk menilai mana yang masuk kelompok negatif, mana yang kelompok A, mana yang kelompok B. Dan ternyata gitu ya. Dan ternyata orang yang menilai yang di atas hall tadi, yang di atas tingkat karena dia mengamati dari atas wajah-wajah orang yang lewat itu, 100% itu betul. Ini kelompok A, ini kelompok B. Itu menunjukkan bahwa pikiran seseorang itu menunjukkan wajah seseorang. Gitu. Jadi kalau orang itu bahagia, kemudian berpikir positif, itu wajahnya juga enak dipandang, juga awet muda, dan itu kelihatan bersinar seperti itu. Apalagi kalau ditambah dengan yang namanya berdoa seperti itu. Nah, nanti yang berdoa Burhan menjelaskan yang belakangnya. Nah, Ibu, apakah mengubah cara kita berpikir tentang stres itu dapat membuat kita lebih sehat? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi. Iya, dan ini sangat berpengaruh karena ketika kita selalu berpikir negatif, yang keluar adalah hormon negatif, hormon kortisol, hormon norepinefrin gitu. Tapi kalau kita bahagia, menerima, ridho, yang keluar adalah hormon apa? Endorfin, seperti itu. Jadi cara berpikir kita yang harus dirubah sehingga reaksi tubuh kita terhadap stres ya akan berubah. Nggak mudah darah tinggi, nggak mudah stroke, nggak mudah bel palsi, nggak mudah jantungan dan lain sebagainya. Itu. Nah, strategi berpikirnya bagaimana Bu? Ya memang harus dilatih gitu. Dilatihnya bagaimana Bu ketika itu menghadapi persoalan-persoalan yang berat? All is well, semuanya baik-baik aja, insya Allah Allah akan membantuku, berdoa gitu. Nah, kalau Anda dekat dengan Allah itu, insya Allah nanti hormon tubuh Anda juga akan keluar hormon kebahagiaan karena Anda yakin kepada Allah. All is well, semuanya baik-baik saja dan insya Allah Allah akan membantuku. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada kekhawatiran, Bu. Masa nggak ada kekhawatiran? Ada kekhawatiran, tapi hanya sebentar. Gitu. Karena kalau nggak ada kekhawatiran robot namanya juga manusia begitu. Jadi lucu kalau misalkan ada maling gitu, kemudian biarin aja maling. Nah, berarti kita nggak normal kalau begitu ya. Nah, kemudian makanya harus dibantu dengan afirmasi, baik-baik saja ya Allah, Anda berdoa. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah Burhan menjelaskan. Kemudian keempat adalah bagaimana caranya Bu bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kemarin kan ada yang namanya COVID gitu ya, itu ya. Sekarang kan COVID-nya sudah hilang. Nah, kalau kemarin ada COVID lewatnya media, WA-WA-an, telepon-teleponan. Sekarang ketemu orang. Nah, dengan bertemu dengan orang, bersosialisasi dengan orang, itu akan memunculkan yang namanya love hormone. Love hormone itu namanya apa? Hormon oksitosin. Nah, hormon ini dihasilkan ketika seseorang itu berinteraksi dengan seseorang yang dengan penuh kasih. Gitu ya, nggak bertengkar ya dengan sahabat, apa kabarmu, bagaimana ya, nah gitu. Nah, ketemu dengan saudara, ketemu dengan orang tua, suami istri, nah ini akan memunculkan hormon oksitosin, itu salah satu caranya. Walaupun nggak terselesaikan Bu masalahnya, iya hanya sekedar curhat itu bisa meringankan. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah self healing. Self healing itu ya berdoa dengan penuh keyakinan dan khusyuk. Nah, ini adalah bagian dari coping stress strategi tadi seperti yang ada dalam surat Al-Insyirah tadi yang sudah dibaca Mbak Aulia Afifah tadi ya, gitu. Nah, ini kalau ajaran Islam itu coping stress diantaranya adalah sabar, sholat, berzikir, gitu ya, ada istighosah, itu adalah salah satu coping stress. Itu walaupun tidak hanya coping stress orang berdoa, itu tidak hanya untuk menghilangkan stres, tapi juga untuk memberikan energi dalam tubuh kita, gitu. Kemudian memberikan cahaya. Nah, dan ini ada husnudzon, gitu. Nah, ini sudah diajarkan dalam agama kita. Kemudian ada ikhtiar juga. Kemudian ada namanya roja gitu ya. Jadi ayat terakhir tadi yang sudah dibaca Mbak Aulia tadi, wa ila rabbika farghab tadi ya. Gitu. Nah, hanya berharap kepada Allah, semuanya dipasrahkan sama Allah. Yang penting saya sudah berusaha keras. Allah ini mau saya bawa kemana? Jadi nggak hanya pasrah tanpa usaha. Nah, ini kalau dalam psikologi, terapi psikologi itu namanya sedonamesoterapi, yaitu kemampuan menerima dan melepaskan segalanya dengan nyaman dan bahagia.
Saya pasrahkan ya Allah, ini letting go namanya Sedona metode terapi. Jadi ikhlas, pasrah, kemudian yakin kepada Allah, bersyukur gitu ya. Jadi grateful terapi atau juga dinamakan logoterapi. Karena memberikan makna spiritual atas penderitaan yang kita rasakan, meaning in suffering ini bukan hal yang mudah ya. Lawang dapat masalah kok mencari meaning itu bagaimana ya Bu gitu. Nah, ini adalah bagian dari terapi. Sepertinya itu sudah ya. Nah, ini kondisi darah nih ya. Kondisi darah orang yang lagi berdoa, yang sedang berdoa ini begini. Jadi muncul cahaya di sini, ada glowing-glowingnya ini ya di sini. Ini orang yang kondisi darah orang yang sedang berdoa. Kalau ini orang yang lagi sedih, ini darahnya ini sendiri-sendiri. Ini ya menyendiri ini. Nggak ada cahayanya. Jadi memang tubuh kita itu diberikan Allah mekanisme yang luar biasa. Gitu. Nah, baik saudara-saudari sekalian, Mbak Aulia Afifah dan peserta webinar, sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu termin tanya jawab. Di sini ada 2 termin. Satu termin ada 3 penanya. Oke, saya buka termin pertama. Silahkan penanya bisa raise hand terlebih dahulu dan juga mengaktifkan mikrofon kamera. Selanjutnya menyampaikan pertanyaannya. Kepada peserta saya persilahkan jika ingin bertanya. Sudah masuk 1 penanya, masih ada 2 penanya lagi. Ya, dari Mbak Widiawati dan Mbak Stella Yun. Itu sudah di room chat ya Mbak? Langsung saya jawab ya untuk menghemat waktu ya. Iya Bu, boleh. Monggo saya persilahkan. Foto Hurizkia ya? Iya. Mana Mbak Foto Hurizkia? Ada nggak? Nanti jangan-jangan dijawab orangnya nggak ada. Ada Bu. Nah, Foto Hurizkia. Satu aja aku. Yunita, ya. Nanti Mbak Stella Yunita setelah Mbak Foto Hurizkia ya. Mbak Foto Hurizkia ada ya? Ada Bu. Baik, saya jawab. Bagaimana kondisi yang tepat untuk menggambarkan healing, mengingat arti dari refreshing. Nah, kalau sebenarnya saya sendiri memperoleh istilah healing, model sekarang healing waktu ngaji, waktu saya ngisi ngaji Khoslil Mar'ah di pesantren ya, itu waktu itu saya menjelaskan tentang apa yang tidak seharusnya dan seharusnya dilakukan oleh perempuan gitu, dalam rumah tangga itu ya. Nah, kemudian santri-santri menyampaikan ada istilah healing gitu ya. Healing Bu, bahasa gaul sekarang itu jalan-jalan begitu ya. Nah, nggak apa-apa sih, nggak masalah karena mungkin maksudnya healing itu adalah kalau orang refreshing jalan-jalan itu kan untuk menghilangkan stres ya. Jadi untuk katarsis gitu. Tapi kalau misalkan secara ilmiah healing itu yang Anda tulis itu ya untuk penyembuhan dan itu ada proses pengobatan, proses terapi terhadap suatu penyakit, terhadap suatu stres gitu ya. Tapi kalau misalkan itu hanya bahasa gaul ya nggak masalah gitu. Yang penting itu bahasa itu kan tool of communication ya. Jadi bahasa komunikasi sehingga kedua pihak itu bisa saling memahami gitu, antara komunikan dan komunikator itu saling memahami seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Itu kalau misalkan diartikan untuk jalan-jalan maksudnya begitu kan, dia refreshing untuk menghilangkan kepenatan gitu. Yang penting jalan-jalannya positif itu, tidak
jalan-jalan yang negatif. Karena banyak kasus, misalnya kayak kemarin yang Rabu kemarin ya, ketika Ibu ketemu dengan klien yang dia dia bertemu dengan seseorang, kamu kok ini dia hamil 6 bulan ya, 6 bulan. Kemudian Ibu tanya, kenapa kok pertama kali kalian bertemu di mana, Nak? Gitu. Pertama kali kalian ketemu di mana, Nak? Gitu. Bu Rahma panggilnya Nak, iya, Bu Rahma udah usianya di atas 40 ya, sudah mau jalan kepala 5 usianya. Itu makanya memanggil anak-anak ini Nak gitu. Nah, dia bilang, saya ketemu itu ketika kongko-kongko di Simpang 5, Ibu. Terus kemudian waktu itu tabrakan naik apa itu? Naik apa? Bongkang. Apa itu? Naik apa? Kayak sepeda-sepedaan itu ya. Nah, kemudian kami tukar-tukaran HP. Setelah itu kami pacaran. Pacaran berapa bulan, Nak? 7 bulan. Hamilnya 6 bulan. Itu. Ini kan akhirnya janjinya negatif. Ya tahu pacarannya 7 bulan, hamilnya 6 bulan. Berarti setelah 1 bulan begitu. Ya kan? Nah, ini hal yang menyedihkan. Jadi yang penting adalah healingnya healing positif gitu. Oh, healingnya mau ziarah gitu, pergi ziarah. Yo, nggak apa-apa ziarah. Gitu. Alhamdulillah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara agar dapat menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Caranya adalah kalian buat, jadi dalam kehidupan, karena kita hidup di dunia, itu harus ada planning. Harus ada planning. Seperti hanya ketika Ibu memberikan bimbingan mahasiswa skripsi gitu ya dengan Bu Rahma itu 3 bulan selesai. Caranya awal dia masuk ketemu dengan Ibu, saya mau bimbingan. Oke, baru bimbingan pertama ya, Nak ya. Baik pertama Ibu. Nah, kemudian saya buatkan timeline. Minggu pertama ini harus ini, minggu kedua ini sampai 3 bulan Anda lulus ya. Nanti ini misalkan mulai bulan Juni, Juni, Juli, Agustus, September akhir, atau September, Oktober, atau Oktober awal, atau September akhir kamu sudah selesai gitu. Dan alhamdulillah terpenuhi karena ada planning. Kemudian selanjutnya dia dilakukan doing ya, itu doing. Kemudian yang ketiga adalah ada evaluating, ada evaluasi. Kemudian setelah evaluasi keempat, follow up. Nggak boleh hanya sampai dievaluasi. Kalau hanya sampai dievaluasi saja, stop, stagnan. Tapi kalau ada follow up, tindak lanjut, akan ada perbaikan-perbaikan sehingga seseorang itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Jadi memang harus di plan, nggak bisa ikut aja alurnya, nggak bisa. Karena seseorang itu punya target ini sesuai dengan ilmu dunia. Seperti itu. Nah, gitu ya Mbak Futuhur Rizky ya. Nah, sudah ya Mbak. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah Mbak Laili. Nah, Mbak Ya, Laili. Ibu. Mbak Laili hadirkah? Ada nggih? Ada Oke. ya? Mbak Laili, izin bagaimana cara kita untuk terhindar dari penyakit pil palsi? No, ini namanya masih muda ya, Mbak Laili ini? Nggih. Nggak kelihatan wajah. Nah, pil palsi itu diantaranya ya, itu seseorang punya dendam, punya kekecewaan, punya kemarahan yang dipendam selama apa? Selama berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Gitu. Nah, dan itu kekecewaan, kemarahan, dan dendam yang luar biasa. Tetapi kemampuan tubuh seseorang itu berbeda-beda. Gitu ya, kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai ketika kita marah, Bu, nggak boleh marah, boleh. Boleh marah wong manusia, gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah selesai, gitu, forgiveness, memaafkan gitu, dimaafkan gitu. Nah, jangan dipendam dalam hati, apalagi kalau misalkan melihat masa lalu, oh, pokoknya enggak, kalau enggak begini enggak deh. Kalau misalkan dia enggak gitu, aku enggak begitu. Pokoknya, nah seperti itu udah, pokoknya itu ya sudah. Nah, itu akan merugikan diri sendiri, nanti seseorang akan sakit kepala dulu, darah tinggi dulu, kemudian baru pil palsi lanjutnya ke stroke. Jadi seperti itu. Coba Anda lihat, amati orang-orang yang punya darah tinggi, diantaranya adalah
orang yang temperamennya tinggi gitu, yang nggak bisa memanage emosinya, diantaranya begitu, gitu ya, Mbak Leli ya. Nah kemudian caranya ya jangan mudah dendam, jangan mudah kecewa, jangan mudah Bu nggak boleh dendam, nggak boleh, wong manusia kok, nanti robot gitu. Tapi jangan dipendam lama-lama gitu ya. Jadi langsung diselesaikan gitu. Oh iya, dari ambil sisi positif dari seseorang agar kita tidak mudah dendam gitu. Nah kemudian kalau memang belum bisa, hindari ketemu orang itu, hindari dulu itu. Nah, gitu ya Mbak Leli. Nah, selanjutnya Komaria, Mbak Komaria. Ini Mbak Komaria ya? Bu. Mbak Komaria, ya ada ya. Bagaimana cara Mbak atau Ibu ya ini ya? Saya Ibu, anaknya 4. Anaknya 4, Ibu Komaria, ya. Bagaimana Bunda cara menghadapi orang yang baik terhadap kita ketika di depan, tetapi di belakang ngejekin kita? Oke, baik. Ini menyakitkan ya. Ini menyakitkan dan nyebelin, tapi nggak apa-apa. Memang di dunia ini ya memang begitu, nggak ada orang baik semuanya. Kalau orang baik semuanya nggak ada neraka ya Bu gitu. Nah cara menghadapi, kita sudah tahu orang itu. Kita sudah tahu orang itu. Kalau kita, jadi ada 2 respon. Kalau Ibu tetap kuat, tetap baik sama dia, baiklah sama dia. Baik-baik, tetapi jaga rahasia Ibu. Jangan hal-hal yang penting jangan diucapkan, jangan diceritakan, karena nanti dia membocorkan di belakang Ibu begitu. Nah, Ibu tetap baik saja, nyapa ya nyapa, monggo Bu, monggo Pak gitu. Nah, tapi tidak usah deket-deket gitu sehingga tidak ada konflik. Tapi kalau ada konflik, Ibu kemudian nggak suka sama dia, nanti Ibu sendiri kan jadi jengkel. Nah, karena kalau jengkel nanti Ibu jadi gelisah. Kalau gelisah nggak bisa tidur, kepikiran, ketemu orangnya juga sebel. Nah, karena udah tahu orang itu, alhamdulillah, disapa aja, ditemenin biasa aja, tetapi nggak usah diakrabin. Gitu ya, biasa aja sekedarnya disapa, tapi nggak usah diceritakan hal-hal yang penting. Kalau memang dia tetap nggak baik sama kita, ya biarin aja. Gitu malah alhamdulillah kalau misalkan Ibu berani ngomong sama dia, ya diomongin aja, Ibu kenapa kok jangan cerita kayak gini, tapi nanti lelah kalau sifatnya memang dia begitu, kalau enggak ya dicuekin aja gitu, karena sifatnya memang begitu. Tapi kalau berani diomongin saja, Bu saya itu begini-begini, tapi karena sifatnya kayak gitu besok bisa terulang lagi dan Ibu capek sendiri gitu. Ibu Komaria begitu ya Bu? Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Nah selanjutnya mohon maaf dari Bu Widyawati atau Mbak Widyawati ini ya? Mbak Widyawati atau Bu Widyawati? Bu. Ibu Widyawati. Mohon maaf saya pakai. Oh ini saya mau bertanya secara langsung. Ya Bu, perkenalkan nama saya Widyawati Bu. Kebanyakan orang-orang termasuk saya sendiri sekarang kalau ada masalah atau apa kan pergi hangout atau healing. Nah kemudian apakah ketika untuk mengatasi masalah tersebut tentunya itu kan di tahapan disequilibrium Bu ya. Nah, padahal kita efeknya jadinya kalau sudah healing, udah hangout kayak gitu kan senang, bahagia kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pada saat sudah merasakan senang dari efek kita hangout tersebut, kita itu sudah pada tahapan equilibrium Bu, apa belum? Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara memanajemen stres setiap harinya Bu? Kan tentunya anak rewel atau apa kan stres, nanti entah ada miskomunikasi dengan suami atau apa, tambah lagi seperti itu nggih. Nah, agar selalu moodnya bagus Bu, khususnya untuk ibu-ibu seperti saya. Nah, itu agar hidup kita itu selalu berkualitas itu bagaimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widyawati, bagus sekali pertanyaannya dan ini memang membumi ya, peristiwa yang memang terjadi dalam kehidupan banyak orang ya. Kalau kita itu healing ya, hangout gitu. Jadi strategi coping stress menyelesaikan masalah atau menyelesaikan stres itu diantaranya satu adalah problem focus coping. Kemudian yang kedua adalah
emotional focus coping. Nah, Ibu tadi hangout itu adalah emotional focus coping. Jadi Ibu membuat bahagia dulu. Ya, membuat bahagia dulu. Tapi kan persoalannya belum selesai, Bu. Belum selesai ya, tapi Ibu kan sudah fresh, sudah jalan-jalan gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah ke problem focus coping, berusaha untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi gitu. Kalau tadi kan ketika seseorang itu memiliki masalah, mau fight atau mau flight, mau dihadapi atau mau lari gitu. Kalau lari berarti kan orang ada masalah tapi seolah-olah nggak ada. Ini nanti kalau menumpuk-numpuk jadi gunung es kalau nggak diselesaikan. Nah, caranya harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Contoh misalkan anak tuh rewel dan lain sebagainya. Nah, orang tua, terutama ibu, itu adalah kunci karakter. Jadi kenakalan remaja, kenakalan anak itu sebenarnya adalah sumbernya dari rumah, terutama ibu. Kalau ibunya selesai, maka anaknya selesai. Jadi bukan persoalan institusi. Nah, kalau dalam kitab Husnul Mar'ah itu disebutkan al-ummu madrasatun idza a'data sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu adalah madrasah, memang pusat sekolah. Itu. Jika Anda atau jika kalian mempersiapkan seorang ibu dengan baik, makanya harus punya ilmu parenting. Itu maka sama saja berarti Anda menyiapkan sebuah negara yang kokoh atau negara yang kuat. Gitu. Nah, kuncinya ada di ibu. Gitu. Apalagi budaya kita budaya patriarki. Dan sekarang walaupun ada yang namanya istilah co-parenting antara laki-laki dan perempuan ini sama-sama bekerja sama untuk mengasuh anak, begitu. Nah, kalau misalkan anak itu rewel, kita mindset kita yang dirubah. Oh iya, kita lihat anak orang-orang yang nggak punya anak. Bayangkan kita nggak punya anak, rumah sepi, nggak kotor, nggak ada yang coret-coret, nggak ada yang menangis gitu. Sepertinya baik-baik saja, tapi sepi. Di hadapan orang juga kurang karena nggak punya anak. Juga sepi karena nggak punya keturunan. Nah, jadi disyukuri alhamdulillah ya Allah punya anak. Jadi nggak gerutu lagi, jadi senang lagi. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah ini anak itu kok rewel tuh sebabnya apa ya? Jadi sejak usia 6 tahun gitu ya, sejak usia 6 tahun dan usia 0 sampai 2 tahun gitu ya. Kalau di dalam hadis Nabi itu kan 6 tahun sudah diajarkan sopan santun. Tapi kalau menurut teori psikologi terutama teorinya Piaget gitu ya, usia 0 sampai 2 tahun itu kan semua apa-apa itu masuk ke mulut. Karena sensori motor. Jadi untuk mengenali lingkungan, untuk mengeksplorasi lingkungan, semuanya dimasukkan mulut. Coba kalau Ibu lihat, anak-anak itu mau dapat permen, dapat pen, dapat kalojengking atau dapat kaki seribu. Anak saya pernah Ibu makan kaki seribu dimasukkan ke mulut waktu kecil gitu. Karena memang anak-anak itu mengeksplor lingkungan, mengenal lingkungan itu dengan semuanya masuk ke mulut. Itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah anak-anak ini ketika usia 2 sampai 7 tahun, dia itu masa praoperasional konkret. Jadi dia tidak bisa berpikir abstrak. Misalkan dia minta sesuatu, ibu minta es krim, ibu minta jajan, padahal ibunya lagi mandi. Nah, kalau ibunya yang nggak ngerti gitu ya Bu, yang nggak ngerti tentang ilmu parenting, anak ini dia tidak bisa membayangkan bahwa orang mandi itu repot, harus pakai sabun dulu, harus diguyur dulu, pakai baju dulu. Maunya dia karena egosentris, jadi pokoknya sekarang nanti keburu tukang esnya itu pergi. Nah, orang tua yang nggak ngerti keluar dari kamar mandi diciwelin anaknya, dicubitin. Gitu, padahal dia nggak bisa membayangkan. Sabar ya nak. Nah, baru dikasih tahu perlahan-perlahan nak, kalau ibu mandi itu butuh begini nak. Jadi ini literasi, komunikasi antara anak dengan ibu gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan anak-anak ini dalam tanda petik itu nakal, itu karena dia belum punya literasi saja, belum diarahkan. Kalau ternyata sudah diberikan literasi, sudah diarahkan, kok ternyata begitu terakhir didoakan gitu. Nah, inilah ajaran agama kita beda dengan Barat. Kalau Barat nggak ada didoakan, tapi kalau ajaran agama kita ada yang namanya berdoa. Dan memang itu sangat mujarab gitu ya, bagaimana kita orang mendoakan kepada anaknya. Itu. Nah, kemudian ketiga adalah dengan
yang intens dan klop ya dengan suami. Contoh saja misalkan Bapak misalkan mau pergi, saya mau pergi, gitu. Dia sudah dompetnya itu ada uang 100.000 karena turun dari mobil ada uang. Maaf yang riuh di mood julung ya. Nah, ya terima kasih. Nah, ketika ada uang dia sudah pede bawa uang 100.000 di dompetnya. Karena apa? Sebelum turun mobil dia sudah memasukkan uang 100.000 di dompetnya, tetapi tanpa sepengetahuan bapaknya, gitu. Saat Mas mengetahui bapaknya, ibunya ini mengambil uang di dompetnya bapaknya, gitu. Karena sebelumnya udah bilang, gitu. Nah, tetapi nggak ngeh, bapaknya nggak ngeh, gitu ya. Kalau uangnya 100.000 tadi diambil, kemudian dia pergi, ibunya bilang, bapak, ini uangnya 100.000 untuk jaga-jaga. Bapaknya bilang nggak usah, aku udah bawa uang 100.000. Nah, kemudian ibunya bilang, enggak apa-apa, bapak ini nanti untuk jaga-jaga. Karena ibunya pikir bapaknya belum bawa uang, bapaknya berpikir di dompetnya ada uang 100.000. Itu kan miskomunikasi. Padahal tadi uang 100.000 dia diambil ibu. Ibunya udah baik. Ketika bapaknya pergi, dikasih uang 100.000. Bapaknya juga baik. Dia pikir tadi dia di dompetnya ada uang 100.000. Ketika dia di luar mau belanja, mau beli air minum, mau bayar, loh uangnya kok nggak ada. Uangnya di mana? Telepon ibunya. Ibu, tadi uang 100.000 yang di amplop diambil di mana? Diambil ibu. Nah, tadi bapak dikasih uang 100.000 nggak mau. Nah, ini hal yang sepele sepertinya kan sama-sama baik. Kalau nggak dikomunikasikan kan jadi bertengkar. Padahal ini dua orang yang sama-sama baik. Sehingga memang untuk mendidik anak itu memang harus klop antara bapak dan ibu. Ibu enggak, bapak harus enggak. Ibu iya, bapak harus iya. Tidak boleh berbeda karena anak nanti jadinya bingung. Jadi yang dikedepankan adalah berpikir positifnya. Kalau misalkan orang berusaha untuk menghindari masalah, itu nanti akan jadi meledak, akan menjadi gunung es dan harus dicari solusi bagaimana caranya. Caranya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada 5 hal tadi yang bisa dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu Ibu nggih. Nggih, Bu. Terima kasih nggih, Bu. Nah, selanjutnya apa ini? Mas Patra, Mas ya atau Bapak? Cara untuk memanajemen emosi yang fluktuasi ini Bapak atau Ibu ya? Bapak atau Mas ya? Nggak ada orangnya ya? Nggak ada orangnya. Baik, ini Mbak Stella tadi sudah raise hand dari tadi. Silahkan Mbak Stella. Assalamualaikum Bu. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Stella. Yang pertama, itu apakah ada hubungannya stres dengan depresi? Lalu apakah kalau stres berlebihan itu bisa menyebabkan hilang ingatan? Nah, terus yang ketiga itu apakah ada kemungkinan tubuh itu tidak bisa merespon equilibrium? Lalu apa yang terjadi? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Berderet-deret ya. Pertama adalah apa tadi? Apakah seseorang itu gimana tadi Mbak? Bisa hilang ingatan kalau stres. Oh ya, stres itu apa nanti bisa depresi? Iya, stres yang berkelanjutan nanti bisa menimbulkan depresi. Gitu. Dan nanti bisa ke arah, kalau berlebihan bisa ke arah bunuh diri. Nanti bisa ke kerasukan. Gitu. Jadi kerasukan itu tidak hanya faktor magic, tapi juga faktor psikologis. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah berlanjut, bisa nanti ya seperti tadi yang disampaikan Mbak Sela tadi. Bisa jadi hilang ingatan, bisa jadi gila. Gitu ya. Jadi nanti ngomong sendiri. Itu nah makanya harus segera diselesaikan. Dan kalau tadi 5 hal yang sudah tadi saya jelaskan di depan dilakukan, insya Allah itu bisa membantu menyelesaikan masalah. Gitu ya. Jadi jangan memikirkan masalah itu terlalu berat.
Itu. Dan setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Kalau kita mau ke Simpang 5, oh ini rumahnya Semarang bukan? Pernah di Semarang ya? Mbak Stella. Ya. Ya, Mbak Stella mondoknya di Semarang ya? Atau dari mana ini? Nah, apa namanya? Misalkan mau ke Simpang 5, itu kan jalannya tidak hanya lewat Jerakah. Bisa lewat Kelampisan, bisa lewat Mijen. Oh, kalau ternyata Jerakah macet, ya sudah lewat Kelampisan. Oh, Kelampisan juga macet, putar balik lewat Mijen. Gitu, sehingga nanti sampai Simpang 5. Sehingga opsi A nggak bisa, opsi B. Opsi B nggak bisa, opsi C. Nah, itu namanya fleksibel dan kondisional. Gitu. Jadi kalau orang seperti itu tidak mudah stres. Itu. Nah, kalau itu berlarut nanti jadi depresi nanti bisa bunuh diri bisa sampai gila. Gitu. Sebelum bunuh diri gitu ya. Nah, jadi makanya tidak usah banget-banget memikirkan suatu persoalan. Dan kita banyak berdoa. Kalau orang banyak berdoa, pasrah pada Tuhan, insya Allah nggak akan sampai ke sana. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, apa tadi Mbak? Ya, kemungkinan tubuh itu tidak bisa merespon equilibrium. Gitu. Oh iya. Orang disequilibrium itu berarti orangnya bingung. Jadi ketika ada masalah, equilibrium itu perpindahan dari tahap satu ke tahap berikutnya. Jadi ketika seseorang punya masalah kebingungan ya, dia mengalami kebingungan, ada masalah, kemudian dia bingung, itu dia mengalami disequilibrium. Kok bisa ya, kok bisa begitu ya, kok bisa begini ya, ketika dia menghadapi masalah sedang galau, sedang bingung, berarti dia mengalami disequilibrium. Kalau dia bisa melewati itu dan mencari solusi dan berhasil menyelesaikan masalah itu, dia mengalami equilibrium. Paham ya? Sangket ya, dipahami ya? Jadi kalau misalkan apakah seseorang itu bisa nggak mengalami equilibrium? Bisa saja kalau hatinya perasaan, pikiran, hati seseorang itu kan beda-beda. Misalkan begini, dia disakiti seseorang, yang satu marah, yang satu biasa aja, cuekin aja, gitu, nggak usah dipikir. Kemudian yang satu dia sampai dendam, marah. Orang yang dendam dan marah itu kan dia kan merugikan diri sendiri, tapi dia mengalami yang namanya bagaimana cara melanjutkan, apakah ini kemarahan ini akan dilanjut atau diselesaikan. Kalau misalkan diselesaikan ya, kemudian dia bisa mengatasi kemarahan itu dan kemudian berdamai dengan orang tersebut yang dia konflik, bisa bikin konflik, itu berarti dia mengalami yang namanya equilibrium. Tapi kalau dia tidak bisa menyelesaikannya, bingung terus, ya berarti dia nggak mencapai equilibrium, tapi tetap ada equilibrium, dan ini nanti stresnya jadi distress, bukan eustress. Gitu. Karena distress adalah beban yang berlebihan, stres yang berlebihan yang tidak bisa diselesaikan. Kalau eustress itu ada masalah, memang berat bagi seseorang, tapi dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Begitu Mbak Selang. Terima kasih Bu. Sudah terjawab semua ya? Sudah. Mohon maaf Ibu. Ya sudah, ini ya. Sudah jam 10.55 ya. Sudah jam 10.55. Mbak, iya Mbak, siapa ini tadi? Mbak Aulia? Iya, Bu. Gimana ini Mbak? Mohon maaf Ibu, ini ada 2 termin. 1 termin itu 3 penanya dan baru ada 5 penanya, masih ada 1 penanya lagi. Apakah Ibu bersedia untuk menjawabnya atau dicukupkan saja? Ini masih ada 1, saya jawab aja Mbak sekalian, kasihan ya. Ini saya sebenarnya ada acara jam 10.30, tetapi ini tadi saya sudah saya izin ya, saya izin kalau terlambat dan nanti nggak apa-apa jam 11 kita selesaikan. Ini saya jawab dulu ya. Kasihan karena sudah bertanya, nanti kalau di luar ini kalau nggak bisa bertanya dengan saya gitu. Ini cara untuk memanajemen emosi yang fluktuasi, naik turun gitu ya. Latihan. Tapi Pak Patra atau Mas Patra ini ada nggak? Karena tadi saya panggil nggak ada ya. Ini saya jawabnya nanti aja. Nanti saya menjawab nggak ada orangnya. Ini Mbak Putri Harismatul Hania. Cintanya Bu, saya sering sekali dihadapkan dengan banyak circle pertemanan, namun ketika ikut gabung pada circle tersebut,
mayoritas saya menganggap circle tersebut kurang baik, tidak sefrekuensi dengan apa yang saya harapkan, dan sifat-sifat mereka tidak cocok dengan saya inginkan. Dan akhirnya saya lebih memilih untuk asik dengan dunia sendiri karena ditakutkan sifat buruk tersebut dapat menular. Terkadang muncul rasa stres karena sosialisasi yang kurang maksimal. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Baik. Mbak Putri ada ya, Mbak Putri Harismatul? Ada, Ibu. Jadi memang seseorang berteman itu kecocokan ya. Jadi kalau orang yang suka gibah itu ketemu orang gibah itu akan cocok, bisa berlama-lama. Kalau orang suka gibah ketemu nggak orang gibah nggak bisa cocok gitu. Karena yang satu suka, yang satu nggak suka. Kalau orang yang suka Sopeng ketemu orang Sopeng, ketemunya juga cocok. Kalau orang yang satu Islami, yang satu nggak Islami juga nggak cocok. Islami yang satu mau belajar Islam cocok, Islami dengan Islami cocok. Jadi memang begitu Mbak ya, tarik menarik itu. Nah, bagaimana Bu kalau tidak menemukan? Pasti menemukan. Anda berusaha untuk berdamai. Jadi begini. Ketika kita berteman dengan seseorang gitu ya di dunia ini, itu pasti ada yang cocok. Cuma kita belum menemukan saja. Kalau ketemu yang nggak cocok, bagaimana Bu? Yang nggak sama dengan kita tetap berteman, tetapi jangan sampai kita kebawa kalau itu memang hal yang negatif, gitu. Jadi kalau saya menasihati anak saya itu, kamu boleh berteman sama dia, gitu boleh, tetapi kamu jangan terbawa arus. Tapi ini memang butuh fondasi ya, butuh fondasi agar tidak ke bawah. Nah kemudian kalau bisa kamu yang mempengaruhi dia. Jadi jangan kamu yang mudah terpengaruh dengan keburukan, tetapi kamu yang bisa merubah keburukan itu agar ikut sama kamu. Gitu. Dan itu adalah seorang pemimpin. Gitu. Dan itu butuh latihan. Dan itu diciptakan. Gitu. Diciptakan dan juga bisa genetik. Dan itu butuh arahan. Gitu. Dan butuh juga keberanian. Nah, kalau misalkan ternyata ada yang nggak cocok gitu ya, dan Anda belum menemukan dan nggak cocok dengan mereka, nikmati, gitu ya. Dari sekian banyak teman, masa nggak ada teman satupun yang cocok, gitu. Dan Anda pilih yang sekiranya dekat dengan apa yang Anda inginkan. Karena apa? Tidak semua orang itu sempurna. Gitu, tidak ada orang yang sempurna. Hanya saja batasannya tadi, kalau itu hal yang terkait dengan keburukan, jangan kebawa mereka. Tapi kalau bisa, Anda yang harus membawa mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Sehingga kompak, karena berteman itu kan butuh konformitas ya. Konformitas itu segala sesuatunya dibuat bareng bersama. Aku mau seperti dia. Terus kemudian ada solidaritas di situ. Nah, jadi memang sangat penting dan kebutuhan seseorang untuk berinteraksi, untuk punya sahabat, untuk punya pasangan, untuk komunikasi dengan orang tua, dengan saudara, itu sangat penting karena untuk memunculkan tadi hormon oksitosin, love hormone tadi, begitu. Jadi coba temukan, itu seperti hanya pertanyaan anak saya dulu ya, pertama anaknya Sulu Ibunda, ini kok teman saya kok begini. Nah, kemudian setelah itu, udah Nak, sudah kamu menemukannya? Sudah Ibu, gitu. Nah, terus temanmu yang kemarin yang dalam tanda petik itu suka konflik dengan kamu, bagaimana sekarang? Sudah baik. Dia sekarang sudah begini. Nah, alhamdulillah. Karena masing-masing orang itu ada kekurangan. Gitu, termasuk diri kita, itu juga ada kekurangan. Mungkin bisa jadi dari diri kita juga ada yang tidak disukai oleh seseorang gitu. Nah, bisa jadi karena kita agamis, orang lain itu nggak agamis gitu, nyinyirin kita yang agamis. Bisa jadi begitu. Tapi kalau itu udah menjadi pilihan kita, ya nggak usah kepikir gitu, karena semua keputusan itu ada di tangan kita dan itu dinikmati. Kalau ternyata belum menemukan, coba ditemukan, coba dicari gitu, pasti Anda menemukan. Dan jangan menutup diri itu ya. Dan kalau misalkan hanya berteman misalkan dengan ini ya ketemu aja, hai, say halo, nggak usah berakrab-akrab pria misalkan. Tapi kalau misalkan Anda ingin akrab-akrab pria, jangan kebawa dengan perilaku yang tidak baik menurut Anda gitu. Kalau misalkan Anda sudah enjoy dengan diri Anda sendiri gitu, ya udah dinikmati aktivitas Anda, yang penting aktivitasnya aktivitas yang positif seperti itu. Dan kemudian Anda berpikir untuk masa depan Anda, apa hal-hal yang
dilakukan dengan baik dan dengan usaha keras di era muda, insya Allah pasti akan bermanfaat di usia tua. Contoh misalkan orang yang sering main gadget, main game di masa anak-anak atau di masa muda dibanding ketika dia berlatih misalkan sesuai dengan bakat minatnya menghafal Quran, kemudian belajar bahasa, kemudian belajar seni, kemudian belajar apa yang menjadi minat dan bakatnya, itu nanti akan bermanfaat ketika di kemudian hari. Nah, ketika nanti di usia dewasa, seseorang tidak akan bisa kembali di era muda lagi, yang ada adalah penyesalan. Nah, makanya orang yang banyak kegiatan di era mudanya itu, insya Allah masa tuanya itu dia akan menuai dan panen ya istilahnya dari apa yang dilakukan di masa mudanya. Tetapi kalau misalkan waktunya habis hanya untuk sekedar WA, Instagram, medsosan, dia akhirnya nggak punya kompetensi apapun. Baca Quran nggak bisa. Kemudian baca baca kitab nggak bisa. Qiraah nggak bisa, menyanyi nggak bisa, melukis nggak bisa. Kemudian bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, matematika nggak bisa. Jadi apapun yang menjadi bakat minat seseorang itu, yang seharusnya dia bisa ketika itu dilatih waktu muda, akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Ketika udah dewasa, ya temanku kok bisa ini, oh kok orang itu bisa ini, di tempat pekerjaan kok dia dipakai, setiap apa-apa qiraah dia yang pakai, setiap MC dia yang dipakai, setiap di di musola, misalkan di RT, di RW, di perumahan, setiap doa dia yang dipakai, aku nggak pernah dipakai. Akhirnya dia menyesal. Oh, kok ada dia di karirnya di kantor bagus, komputernya bagus. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Yang ada adalah panen hal yang baik. Tapi kalau hal-hal ketika waktu muda itu hal-hal yang tidak bermanfaat yang dilakukan, panennya adalah nanti panen penyesalan dan panen negatif. Dan itu bukan hal yang mudah, tetapi kalau itu sudah menjadi habit, insya Allah akan menjadi mudah bagi seseorang. Termasuk emosi juga. Kalau apa-apa responsif mudah marah, gitu, nanti juga akan terbawa sampai nanti. Tetapi kalau dia berusaha untuk tenang, nggak apa-apa, insya Allah nanti akan ada jalan keluar. Nah, nanti otak bawah sadar ini akan menggiring dia mencari solusi. Di samping dia juga berdoa. Begitu nggih, Mbak Harisma nggih? Mbak Harisma ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata belum selesai, silahkan datang ke kantor, nanti curhat. Nanti kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, itu ini sudah selesai ya Mbak Aulia ya? Sudah Ibu. Baik, ini jam 11 ya, sampai jam 11:04 ya. Mohon maaf Ibu, sebelum Ibu live karena ada acara selanjutnya, mohon maaf Ibu untuk dokumentasi terlebih dahulu. Baik. Baik. Semua para hadirin dimohon untuk on cam kamera. Kepada Mas Halim, silahkan untuk didokumentasi terlebih dahulu. Hitung toh. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Sampun. Baik, terima kasih. Masya Allah sekali pemaparan materi pada pagi hari ini dari Ibu Rahma. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahma yang sudah memaparkan materi sehingga kita dapat menambah wawasan mengenai Islam dan manajemen stres. Semoga kita dapat menerapkan manajemen stres agar terhindar dari efek negatif stres. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kesimpulan dari webinar kali ini. Stres merupakan suatu kondisi yang dialami seorang sebagai sesuatu yang sangat menekan dan menegangkan, di mana individu hanya menerima rangsangan stres tanpa ada proses penilaian. Stres tidak terlalu buruk,
Contoh stres yang positif itu stres yang disebut eustress. Adapun stres yang disebut negatif yaitu distress, seperti menyimpan dendam kepada orang lain. Nah, sumber stres seperti yang pertama ada problem kehidupan di setiap perkembangan. Yang kedua, terpapar media sosial secara berlebihan. Yang ketiga, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya cara menghindari stres ada melalui self healing dan berdoa, mengubah cara berpikir yang lebih positif. Adapun dalam Islam, cara menghindari stres adalah yang pertama dengan sabar, sholat, yakin, zikir, ikhtiar, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas mengenai kesehatan dengan judul Islam dan Manajemen Stres. Sebelum saya kembalikan kepada moderator, izinkan saya selaku moderator dan perwakilan dari KKN MIT 14 kelompok 46 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nikmah Rahmawati yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar kali ini. Dan juga para hadirin yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu, baik secara langsung maupun di webinar lain sebagainya. Ihdinas syiratal mustaqim, Allahul muwafiq ila aqwatil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Mbak Aulia dan teman-teman semuanya, saya izin live dulu ya. Enggih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ibu, terima kasih, Ibu. Baik, Bu Eva. Baik, terima kasih kepada pemateri dan moderator yang sudah memandu webinar pada pagi menjelang siang hari ini. Langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yakni sambutan sekaligus doa oleh DPL kita, yakni Bu Eva Khairunisa MS. Kepada Bu Eva, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Harbiani. Bahasa sudah terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pemateri Bu Dr. Nikmah Rahmawati, Bu Rahma sudah live ya. Saya banggakan teman-teman kelompok 46 ya ini ya. Kelompok 46 KKN MIT 14 dan Wali Songo Semarang yang sekaligus penyelenggara panitia penyelenggara webinar pada pagi ini. Dan saya banggakan pula teman-teman partisipan peserta webinar dengan judul Islam dan Manajemen Stres. Alhamdulillah, meskipun ini saya bisa jadi penghubung acara ya, karena maaf kebetulan saat ini itu bertepatan dengan webinar kelompok lain, begitu ya, yang sudah istilahnya sudah konfirmasi dulu ke saya, begitu ya, akhirnya ya, jadi akhirnya ini mungkin saya di akhir pada di webinar kelompok 46 ini.
Kemudian salawat serta salam kita jadikan kepada Rasulullah SAW. Mungkin karena sudah dibutuh, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Ibu Rahma yang sudah kasih nanti biar saya sampaikan mungkin secara biasa dan bisa sampaikan beliau. Terima kasih. Kemudian kepada kelompok 46 KKN MIP 14 di Semarang, terima kasih ya Mbak Mas sudah sukses berhasil menyelenggarakan webinar pada pagi ini. Saya lihat tadi sangat antusias ya pesertanya. Apalagi ini temanya sangat ini banget ya. Sekali ya jadi peserta ini rata-rata pada tertarik ini ya. Jadi dengan temanya itu tadi semua pada ini ya, pesertanya pada curhat tadi ya, bertanya sekaligus curhat gitu ya, karena ini berkaitan dengan stres yang mana stres pasti dialami oleh setiap orang. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar pada pagi ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas antusiasnya. Kemudian semoga ilmu yang telah kita peroleh dari webinar pagi ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja dari saya. Dan closing ya, closing speech gitu ya, penutup dari saya selaku dosen pembimbing lapangan untuk kelompok 46 KKN MIP 14 Indonesia. Nah, kebetulan ini itu ya Mbak Aulia, Mbak siapa tadi? Dari Mbak Aulia ya. Oh, Mbak Harbiani. Ya, oke, yang S-nya Mbak Lia. Ini saya sekaligus diminta untuk membaca doa ini. Iya, Bu, sekalian. Oh, iya. Oke, berarti ini sekaligus menutup ini ya, apa namanya, webinar pada pagi ini ya. Iya, baik. Sebetulnya ini saya tidak tepat ya, kurang tepat kalau doanya disampaikan oleh saya begitu ya, karena jujur saya kan background-nya bukan Islam gitu ya, bukan ilmu Islam begitu ya, tapi tidak apa-apa ya, doa-doa yang biasa saya panjatkan aja begitu ya, ketika selesai sholat begitu ya, saya ringkas saja biar tidak terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama nanti nyanyi Pak Kiai nanti ya. Nyanyi yang dosen-dosen agama nanti ya, seperti dosen di syariah, dakwah begitu ya. Karena saya di saintek ya, yang simpel aja doanya. Yang penting kita niat, kita berdoa begitu ya, dan yakin Allah akan mengabulkan gitu ya. Oke, baik, kita tutup ya acara webinar pada pagi ini dengan judul Islam dan Manajemen Stres dengan mengucap alhamdulillah alamin. Kemudian mungkin kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah semoga apa yang kita panjatkan, kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعلى سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Al-Fatihah Jun. Amin. Terima kasih Mbak Harbiani dan teman-teman semua.
Monggo saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bu Eva dan tadi sudah menutup dengan doa. Untuk selanjutnya sesuai apa yang kami janjikan di awal akan memberikan reward kepada 2 penanya terbaik. Baik, langsung saja kita umumkan mengenai pemenang. Untuk pemenang di grup WA. Katanya ada yang nggak masuk. Baik, sesuai diskusi kelompok, untuk pemenang penanya terbaik akan kami umumkan di grup WA. Jadi silahkan untuk selalu stay di grup WA karena kita akan memberikan reward kepada 2 pemenang terbaik. Demikian dari saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eva. Monggo